Tentukan nasibmu. Detik ini kamu memilih kaya atau detik ini kamu memilih miskin seumur hidup. Pilih mana? Banyak orang menganggap hari gajian adalah hari kemenangan. Padahal bagi 90% orang, hari gajian adalah awal dari bencana finansial. Begitu notifikasi SMS banking masuk, hormon dopamin di otakmu meledak. Kamu merasa menjadi raja dunia selama 24 jam dan merasa berhak atas segala kemewahan kecil yang sebenarnya tidak mampu kamu beli. 30 menit pertama setelah gajian adalah waktu yang paling krusial karena di momen itu kamu sedang menentukan apakah akan mengulang kebiasaan lama yang bikin kepepet di akhir bulan atau membangun fondasi kekayaan masa depan. Namaku Zack, dan dulu aku pernah ada di posisi gaji cuma numpang lewat. Tapi hari ini, aku akan share 6 kebiasaan wajib biar uangmu terkontrol, stres berkurang, dan kekayaan jangka panjangmu tumbuh tanpa ribet. Langkah pertama, hitung biaya hidup dasar. Begitu gaji masuk, jangan tertipu dengan angka besar di rekening karena itu belum dibagi sesuai kebutuhan. Kamu harus membagi uangmu ke dalam 3 kategori utama. Kategori 1, kebutuhan dasar. Ini adalah pengeluaran wajib buat hidup 1 bulan. Kosan atau kontrakan, makan, listrik, air, paket data, transport, BPJS, dan cicilan wajib. Kategori 2, masa depan. Uang yang bikin kamu kaya pelan-pelan. Isinya dana darurat, bayar utang, dan investasi. Kategori 3, senang-senang. Hal-hal kecil biar hidup tetap happy, seperti makan enak, skincare, hobi, atau liburan. Idealnya, biaya hidup dasar ini tidak boleh lebih dari 60% gaji bersihmu. Kalau lebih, artinya ada yang harus diturunkan dari pengeluaran pokokmu. Dengan menjaga angka di bawah 60%, kamu punya ruang buat masa depan dan tetap bisa menikmati hidup. Kebanyakan masalah finansial datang bukan karena kurang gaji, tapi karena tidak tahu angka biaya hidup dasar ini. Setelah tahu angka biaya dasar, kamu butuh dana cadangan cepat. Isinya adalah tepat 1 bulan biaya hidup dasar. Dana ini penting buat hal dadakan, seperti HP rusak, motor mogok, atau ke dokter. Tanpa cadangan ini, orang biasanya langsung meminjam, pakai pay later, atau gesek kartu kredit yang bikin finansial makin bocor. Setelah cadangan cepat aman, baru kita bangun benteng utamanya, dana darurat 3-6 bulan. Cara hitungnya, ambil biaya hidup dasar tadi, lalu kalikan 3 untuk keamanan dasar, atau kalikan 6 jika ingin lebih aman. Bahkan kalikan 9 jika kamu seorang freelancer atau mau resign buat bangun bisnis sendiri. Dana darurat adalah titik di mana kamu mulai merasa hidup lebih tenang dan punya arah. Langkah ketiga adalah ritual yang paling berdarah. Bereskan utang bunga tinggi. Kartu kredit, pay later, atau pinjol konsumtif adalah lintah yang diam-diam menyedot uangmu. Bayar utang yang bunganya paling besar lebih dulu, sementara yang lain tetap bayar minimum. Kenapa? Karena utang bunga tinggi itu kayak ember bocor. Kalau tabungan bank cuma kasih bunga 1-2%, tapi utangmu berbunga 15% ke atas. Lebih baik pakai sebagian tabungan buat tutup utang itu, biar uangmu nggak hilang percuma buat bunga pinjaman. Begitu utang ini beres, hidupmu akan terasa jauh lebih stabil. Langkah kelima, mulai investasi pelan-pelan. Setelah fondasi kuat, baru masuk ke hal yang bikin kamu kaya di masa depan. Pilihan simple bisa lewat dana indeks, ETF, atau SBN retail. Kamu bisa mulai sekecil apapun, bahkan 100.000 pun tidak masalah. Yang penting adalah rutin, karena waktu adalah kunci kekayaan, bukan instan. Terakhir, atur uang senang-senang. Kita mau hidup happy, jadi kategori ini penting. Idealnya maksimal 20% dari gaji. Tapi ingat, kalau kamu masih fokus bangun dana cadangan atau beresin utang, turunkan dulu alokasi senang-senang ini. Saat fondasi sudah kuat, kamu bisa jajan tanpa rasa bersalah karena kategori dasar dan masa depanmu sudah aman terjaga. Jika kamu menjalankan 6 kebiasaan ini, kamu punya sistem uang yang rapi. Kamu tidak lagi sekedar bertahan hidup menunggu tanggal gajian, tapi mulai membangun masa depan yang stabil dan tenang. Ingat rumus akhirnya, 60% dasar, 20% masa depan, 20% senang-senang. Jangan biarkan pengeluaran dasar lewat dari 60%, karena itu akan memakan ruang masa depanmu.
Masa depan minimal 20% adalah uang yang kerja buat kamu, bukan sebaliknya. Tulis di kolom komentar, saya mulai hari ini sebagai janji ke diri kamu sendiri. Klik video berikutnya buat lanjut bangun kebiasaan yang bikin hidup naik level. Mari kita kaya diam-diam.